Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Nah, kalian pasti tahu dong, abang ini sedang ngapain? Ya, benar, sedang membuat mie ayam. Tapi, coba perhatikan lebih jauh. Spatula yang digunakan oleh abangnya dapat dengan mudah memisahkan campuran antara mie dengan air. Nah, yang abang mie ayam lakukan adalah sedang melakukan pemisahan campuran dengan teknik filtrasi. Tahukah kamu teknik filtrasi? Dan kira-kira apa saja teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran? Nah, kita akan bahas dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya masih ingat dong apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran merupakan gabungan dua macam zat atau lebih tanpa adanya reaksi kimia dan dengan perbandingan yang tidak tetap. Campuran dapat dipisahkan antara zat penyusunnya. Teknik-teknik pemisahan campuran diantaranya adalah filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Kita bahas yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Sebagai contoh di sini adalah kita dapat memisahkan campuran antara air dengan kopi menggunakan kertas penyaring. Dengan kertas penyaring, maka kopi akan tertahan di bagian atas sebagai residu dan hasilnya air di bawah adalah kita sebut dengan filtrasi. Kenapa hal ini dapat terjadi? Dikarenakan partikel dari serbuk kopi memiliki ukuran yang lebih besar daripada pori-pori dari penyaring. Sedangkan air yang memiliki partikel relatif lebih kecil dapat dengan mudah melewati pori-pori dari penyaring tersebut, sehingga dapat terpisah antara kopi dan air. Yang terjadi masalah ketika partikel yang terlarut ternyata lebih kecil daripada pori-pori dari penyaringnya. Nah, seperti yang terjadi saat coba memisahkan sel darah dengan plasma darah. Cara yang digunakan untuk memisahkan zat terlarut yang terlalu kecil adalah dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Bagaimana cara sentrifugasi? Kalian dapat melihatnya dalam video ini. Cairan diputar dengan cepat menggunakan gaya sentrifugal, sehingga penyusun dari cairan dapat terpisahkan seperti ini. Hal itu juga yang terjadi pada darah, sehingga dapat dipisahkan antara plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Pemisahan campuran berikutnya adalah destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Dalam destilasi, terjadi dua kali perubahan wujud, yaitu penguapan dan pengembunan. Campuran zat cair akan dipanaskan, sehingga zat yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap terlebih dahulu. Saat uap melewati tabung kondensor yang bersuhu rendah, maka uap akan berubah lagi menjadi zat cair yang sudah terpisahkan dari zat cair pencampurnya. Teknik ini dapat digunakan dalam pemisahan komponen-komponen minyak bumi, sehingga dapat menghasilkan gas, bensin, solar, bahkan pelumas yang dapat kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Teknik pemisahan campuran yang keempat adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kemampuan penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas. Proses kristalisasi sering dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dalam memproduksi garam. Air laut yang menguap akan menyebabkan terjadinya kristalisasi pada garam yang terkandung di
air laut. Ini adalah contoh percobaan air laut yang diuapkan. Berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kemampuan menyublim, mana menyublim adalah perubahan zat padat menjadi gas. Campuran antara pasir dan kapur barus dapat dipisahkan dengan cara sublimasi, di mana kapur barus akan menyublim ke atas dan menempel pada dinding-dinding kaca bagian atas, sehingga terpisah antara pasir dan kapur barus. Yang terakhir adalah teknik pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat pada partikel-partikel zat yang tercampur. Nah, di sini ada contoh bagaimana kecepatan merambat warna-warna penyusun dari spidol warna hitam. Dengan kromatografi, kita dapat mengetahui warna-warna penyusun dari suatu warna tertentu. Baik, itu tadi ke-6 teknik pemisahan campuran yang ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.